Sempat saya berpikir bahwasanya udahlah sampai kabupaten aja, pasti nanti ke provinsi nggak bakal lagi. Dan satu orang lagi yaitu saudara saya tadi. Beliau merupakan sosok yang paling sabar yang pernah saya temui sampai saya di titik perjuangan saya ini. Mengapa? Karena sempat saya berantem. Udahlah bang, nanti lagi begini. Ya saya bakal tidak bikin video-video. Yang udah berani, yang udah kuat banget support abang, yang apapun tangannya abang udah mengeluh tapi tetap disupport. Ternyata aku dibohongi gitu kan. Kalau misalnya aku berpikir, terus misalnya bapak itu nggak mau bantu dari awal, nggak usah nyuruh datang. Karena adanya tekad, keinginan, harapan bahwasanya saya harus bisa seperti mereka yang saat ini sudah sukses. Hai Sunrise Squad, kembali lagi bersama kami di Podcast Sampet. Bersama Grace Siburian dan Rosi Bolon yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Nah guys, kalian pernah nggak sih dengar kata duta siswa? Atau dari teman-teman sekalian ada yang udah jadi duta siswa? Atau kalian mau menjadi duta siswa? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang duta siswa, kita kedatangan tamu spesial, abang kelas kita yang ada di SMA Santo Petrus yang telah lulus menjadi duta siswa Sumatera Utara 2024. Nah bang, perkenalkan dong dirinya bang. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Gonggo Bisya Putra Pasaribu. Saya dari kelas 12 batch 3 yang ada di SMA Santo Petrus Sirikalan. Jadi begini bang, kan kita di sini lagi berbincang sedikit tentang gimana sih awalnya abang bisa jadi duta siswa, terus kayak pasti abang punya tahapan kan, ada proses. Nah, bisa nggak sih bang, gimana awalnya, apa sih motivasi abang makanya pengen jadi duta siswa gitu? Baik. Jadi awalnya di sini saya sampai di titik ini kemarin pernah saya melihat informasi di blog saya mengenai bahwasannya ada ajang perlindungan duta siswa pertama itu di Kabupaten Deli. Nah, awalnya saya sebenarnya tidak ingin ikut dalam ajang ini, tapi pernah suatu ketika saya diberikan motivasi dari saudara saya sendiri tentang ketika kamu mau mencoba berarti kamu memang benar-benar mau sukses seperti itu. Dari itu aku belajar bahwasanya mungkin ini akan jadi awal yang baik untuk nanti gitu. Nah, jadi melalui ajang pemilihan duta siswa kabupaten itu aku semakin termotivasi bahwasanya memang ketika kita berusaha, adanya niat usaha ataupun cara-cara kita tentu akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi motivasi besar saya dalam mengikuti ajang duta siswa ini adalah karena adanya tekad, keinginan, dan adanya harapan bahwasanya saya harus bisa seperti mereka yang saat ini sudah sukses. Nah, dari tadi kan ada abang bilang bahwasanya ada saudara abang, berarti itu adalah satu orang yang sangat memotivasi. Nah, sekarang orang yang paling aktif dalam abang selama proses lagi, dan apa sih peran mereka? Bagaimana sih mereka ke abang gitu? Jadi orang pertama itu yang akan saya sebutkan adalah saya sendiri. Beliau merupakan sosok yang paling berpengaruh hingga saya mampu di titik ini. Mengapa? Karena sempat saya berpikir bahwasanya udahlah sampai kabupaten aja, pasti nanti ke provinsi nggak bakal menang juga seperti itu. Suatu ketika aku cerita sama mama bahwasanya boleh ya mak, aku udah capek, aku kayak gini capek buat dia, saya capek bikin segala macam gitu. Terus mama aku bilang, kalau memang udah dari awalnya jangan tinggalkan. Kalau dari awal sudah berniat ataupun sudah ingin ikut serta, jangan tinggalkan. Seperti pepatah bakat mengatakan, saya lima langit ikut satu malai, seperti itu. Nah jadi dari itu aku merasa mama tahu aja dukung aku. Bagaimana dengan aku sendiri, masa aku yang udah diriku nggak mau maju seperti itu. Nah jadi dari motivasi itu yang disampaikan oleh mama saya semakin berusaha untuk menampilkan ataupun mencapai hal yang terbaik. Dan satu orang lagi yaitu saudara saya tadi. Beliau merupakan sosok yang paling sabar yang pernah saya temui sampai saya di titik perjuangan saya ini. Mengapa?
karena sempat saya berantem karena udahlah bang, aku bilang gitu pernah, udahlah bang, aku nggak ngerti lagi bikin esai, nggak ngerti lagi bikin video-video ini. Terus abang saya semakin saya, masa udah di titik ini kamu menyerah gitu. Nah jadi dari hal tersebut aku semakin termotivasi, semakin terbantu, bahkan sampai saat ini aku bisa di sini karena bantuan beliau gitu. Jadi dua orang tersebut merupakan orang yang sangat berpengaruh dan mendukung aku sampai di titik ini. Seperti itu. Berarti mama sama saudara abang ini orang-orang yang paling penting deh sampai seperti ini nanti dan juga sampai melanjut juga gitu. Ya. Nah, jadi kalau gitu kan, kalau kita dengar tadi, abang bilang kan kalau abang kayak udah nyerah gitu karena bikin esai, bikin video. Nah, itu pasti yang namanya pengalaman kan bang. Nah, kira-kira gimana sih pengalaman abang mulai dari awal ngikutin sampai bisa di titik sini sekarang? Oke. Pengalaman saya sampai sekarang ini merupakan bukan pengalaman yang biasa lagi saya katakan. Mengapa? Karena saya mulai waktu itu saya pernah melihat video-video story Instagram di Ajang Garuda, saya tertarik. Awal kelas 1 SMA, saya diajak oleh Ibu Bene Buntok yang ada di SMA 1 Petrus untuk mengikuti ajang pemilihan duta SMA nasional. Namun mungkin belum rezekinya. Saya dan teman-teman dari SMA 1 Petrus belum ada yang lolos waktu itu. Sempat saya udahlah mungkin nggak rezeki duta-dutanya seperti itu. Terus beberapa bulan kemudian ada lagi acara pemilihan duta anti narkoba yang tingkatannya punya provinsi. Namun waktu itu memang aku lolos dari Kabupaten Deri sebagai perwakilan dari Kabupaten Deri untuk mengikuti ataupun perwakilan dalam ajang duta anti narkoba yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Aku waktu itu lolos dan rencananya akan melanjut ke nasional juga. Namun kembali lagi ke muncul masalah-masalah baru. Awalnya kemarin untuk proses karantina 3 hari di Medan akan dilakukan. Namun waktu itu tiba-tiba mama bilang gini, bang jangan dulu ya, itu namanya mama dan kurang baik seperti itu. Waktu itu memang kurang terima, tapi nggak langsung bilang sama mama. Waktu kan jadi marah-marah. Cuma di sisi lain, mungkin aku menyendiri waktu itu, aku merasa mana kenapa ya teman? Waktu itu aku udah lolos, terus tiba-tiba ada tantangan baru. Kemarin nggak ada apa-apa, bagus-bagus saja, tapi temenan. Sekarang aku udah lolos, udah mau berangkat, jadi tiba-tiba nggak ada uang dan nggak ada biaya waktu itu. Dan seketika aku waktu itu kesal, sampai kurang lebih 1 minggu aku nggak mood lah bicara itu. Namun kabar baiknya karena aku kan berangkatnya minggu ini, terus aku mau bilang nggak boleh karena nggak ada uang. Namun waktu minggu sore waktu itu aku mendapat kabar bahwasannya sewaktu perjalanan ada mobil Gatra ke Medan terjadi longsor di daerah Prastagi. Di situ aku sangat oh ternyata ini ya jawaban dari Tuhan. Aku nggak jadi ke Medan kemarin, bahwa berarti kan mungkin karena ini, berarti bukan karena hal yang sengaja, tetapi mungkin ini udah takdir Tuhan. Bagaimana aku kalau misalnya aku kan jadi di Medan waktu itu mungkin udah nggak selamat lagi sampai di sini. Nah jadi dari hal tersebut aku belajar mungkin ini merupakan perjalanan hebat ini. Ini merupakan satu langkah menuju lebih baik lagi. Mungkin dari itu aku diuji, aku mampu nggak bertahan gitu. Terus sampai 2 bulan kemarin, 2 bulan yang lalu kemarin ada lagi nih pemilihan duta siswa Kabupaten Deri, yang dimana di Kabupaten Deri ini masih perdana dilakukan dan masih perdana dibuatlah acara pemilihan duta siswa Kabupaten Deri, mengikuti beberapa seleksi mulai dari wawancara, pengumpulan esai, tes skolastik waktu itu. Puji Tuhannya aku terpilih jadi duta siswa utama putra yang ada di Kabupaten Deri 2024. Sempat aku berpikir udah cukup lah ini gitu kan, tapi ada nih saudara tadi bilang lagi sampai di sini coba lagi lah nanti di Sumatera Utara. Terus aku semakin semangat, coba lagi. Waktu di perjalanan ke menuju Sumatera Utara ada nih proposal dari pembiayaan dari yayasan. Memang pembiayaan ini cukup besar. Waktu itu aku dikasih proposal bisa kau jalankan katanya. Terus aku menjalani proposal kemarin bulan les udah sampai jam 6. Terus aku lanjut jalan proposalku ke kantor kepala desa yang ada di desa Taibar. Ternyata ada aja biaya yang tak terduga
bisa membantu perekonomian waktu itu. Hingga waktu diajak pemilihan tiba lagi. Grand final puncak pemilihan dari siswa Sumatera Utara ini. Mulai pagi kayak aku kayak heran nih dari sini. Mereka siapkan untuk presentasinya. Teman-temanku dari awal kayak udah excited kan, presentasi lah, belajar. Kok aku nggak terlalu apa-apa ya? Kayak aku diam-diam aja. Tapi di dalam hatiku aku bilang gini, kalau memang udah rezeki Tuhan, nggak akan kemana. Aku yakin itu. Walaupun memang udah siapkan ini dari dulu. Cuma melihat mereka, apakah aku ini calon-calon nggak akan lolos gitu ya? Dan kalau excited mereka dari awal mulai masuk ke aula, udah belajar, udah latihan presentasi. Sementara aku, udah sibuk main HP sih, dan bantu-bantu panitia kan gitu. Terus sampai malamnya, akhirnya pengumuman nih top 3 dari antara kami yang udah terpilih top 8 sebelumnya. Terus selanjutnya proses presentasi di depan direkturnya, puji Tuhannya lancar. Terus tiba pemanggilan top 3 dari antara seluruh finalis tadi. Tak disangka-sangka aku masuk top 3-nya putra terbaik di Sumatera Utara. Terus dari situ aku kayak merasa bahwasanya ada harapan untuk masuk top 1. Cuman waktu itu aku sendiri Kristen. Cuman dari hal tersebut aku kayak kalau kita tidak waktunya aku mendapatkan ini, tidak akan kembali dari itu. Karena memang melihat aku sendiri di yang Kristen, antara kain beberapa orang, hanya aku sendiri Kristen dan dari Yayasan Katolik. Terus puji Tuhannya hasilnya aku lolos di runner up ataupun terbaik 2 putra yang ada di Sumatera Utara dan bisa berdiri sampai saat ini. Berarti di situ ekspektasi abang udah gimana gitu kan? Awalnya ekspektasinya kayaknya ini udah gak bakalan lolos sih, kayaknya ini udahlah udah pasrah gitu. Contohnya Tuhan ngasihnya lebih gitu. Berarti di situ abang rasa bersyukurnya udah tinggi banget nih kan? Dari semua cerita abang tadi dan penuh penghayatan, banyak kesan sedihnya yang dari pihak lain di support lagi. Nah pasti ada dong satu kesan yang paling, satu pengalaman ini yang paling berkesan dan susah banget ini dilupain. Apa sih itu bang? Nah, jadi kesan yang paling tak terlupakan mungkin kan dari perjalanan saya ini adalah bagaimana seseorang mampu membuat seseorang kembali bangkit dari rasa keterpurukan itu. Aku di situ memang menyimpan kali di dalam hatiku. Artinya aku harus bisa seperti sosok beliau ini seperti itu, yaitu abang dan mama saya. Itu merupakan suatu hal yang sangat saya simpan di dalam hati saya. Artinya dengan apa yang sudah saya lihat, saya harus mampu lebih dari itu kepada anak-anak saya nanti ataupun penerus-penerus saya nanti. Dan satu hal lagi, pelajaran yang mungkin dapat saya ambil dari hal ini adalah berani berbuat, berani bertanggung jawab pada hal yang utama. Mengapa saya katakan tersebut? Karena pernah pepatah mengatakan pengalaman adalah guru terbaik. Betul, memang dari pengalaman itu, dari saya awalnya sudah jatuh, saya mampu bertanggung jawab. Artinya adanya keinginan itu, saya bertanggung jawabkan dalam diri saya. Hingga saat ini mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Seperti itu. Berarti dari situ, dari kesimpulan yang kita dapat setelah abang ngomong tadi, itu perlu ya dinotis ya, kalau kita itu jangan terlalu gampang menyerah, terus harus berusaha lagi. Karena belum tentu apa yang kita lakuin itu langsung jadi, karena ada proses-prosesnya gitu kan. Nah, kalau pas proses seleksi nih bang, ada nggak tantangan-tantangan pas proses seleksi, kayak contohnya tantangan orang lain yang bahkan abang kirain bakal lebih baik gitu, tantangan pas proses seleksi gitu loh. Kalau tantangan pas seleksi itu mungkin sampai saat ini hal yang sangat besar gitu belum ada. Cuman lebih ke proses seleksi yang waktu kami di Medan itu lahan 3 hari. Proses seleksi yang saya khawatirkan pada waktu itu adalah terkait tentang bagaimana saya ke depannya. Saya melihat bahwasanya teman-teman saya sangat pintar. Artinya saya ini berada di titik ataupun di perkumpulan manusia-manusia yang sangat pintar mas, seperti itu. Di situ saya sempat merasakan bahwa ini tantangan besar. Artinya dari tantangan besar ini, saya harus mampu membuktikan bahwasanya saya juga bisa seperti mereka. Bukan karena adanya
seperti perbedaan, perbedaan seperti saya beda dengan mereka, artinya membuat kita menjadi jauh lebih terbuka. Namun dari tantangan itu, dari melihat mereka sangat-sangat pintar, melihat mereka sangat-sangat aktif sewaktu karantina, membuat saya malah menjadikan suatu motivasi bagi saya. Dari hal tersebut, saya harus mampu, berarti saya harus mampu untuk lebih dari mereka. Saya harus mampu berjuang agar mampu seperti mereka. Dengan catatan, berjuanglah dengan tidak melakukan kecurangan seperti itu. Nah, berarti pada saat proses abang ini nggak ada ya yang ngejudge kayak kamu kenapa sih kayak gitu gitu, kamu kenapa sih apa sih jadi ini gitu gitu, gak ada ya mangkok. Pernah kali waktu itu. Itu waktu saya pertama-tama ikut interview. Ada satu teman saya bilang gini, ngapain ya ikut dulu seperti itu kan? Nambah-nambah kerjaan. Itu nambah pengeluaran lagi ini segala macam seperti itu. Awalnya saya sampai di agent, nggak kerjaan orang itu katanya. Namun aku merasa ini bukan kerjaan bagi orang yang nggak tepat itu. Mungkin bagi mereka yang nggak kerjaan, tapi bagi aku ini merupakan salah satu hal yang penting. Artinya dari ajang tugas siswa ini memang kita nggak dapat misalnya uang yang banyak, kita nggak dapat seperti pendapatan yang lebih, enggak. Cuma sama seperti yang dikatakan oleh Manajer saya waktu itu, hal yang paling utama yang saya dapat dari duta ini adalah jejaring. Di mana jejaring ini merupakan suatu usaha yang dimananya nanti ketika misalnya kita ingin melacak ke dunia yang lebih lagi, kayak kemudian kan mengenai pilihan ini. Artinya satu pelajaran penting kita udah punya dengan membangun personal branding, profit creation. Artinya kita udah punya bekal nih. Akhirnya kita mampu menjadi orang yang lebih lagi seperti itu. Nah, pada saat adanya yang ngejudge abang, terus abang cara menyikapi atau cara membahas dari omongan teman abang itu gimana sih? Kalau rasa kesal memang pasti ada kan. Cuman pernah orang bilang bahwasanya kesal bisa, marah bisa, cuman jangan sampai matahari terbenam. Gitu. Dari situ sebenarnya saya dia mau bagaimana, mau saya marah, mau saya nggak ngawani dia, kayak nggak ada gunanya juga, nggak ada pengaruhnya bagi saya juga. Artinya ya memang kalau misalnya rasa kesal ini ada, cuman jangan kita jadikan rasa kesal ini menjadikan munculnya amarah dan kebencian dari kita. Artinya dengan adanya seperti usaha mereka yang menunjukkan kita tadi, aturannya sebagai generasi penerus bangsa yang memang benar-benar mampu untuk berjuang, artinya kita harus mampu menjadikan ejekan tersebut menjadi suatu motivasi dari kita seperti ini. Jadi kan abang ini bicaranya saudara yang paling support banget nih sama abang ini. Kamu penasaran nggak sih sama saudaranya? Sebenarnya penasaran banget sih Kak. Soalnya dari tadi abang itu nggak ada nyebutin nggak sih nama dari abangnya, saudaranya abang itu. Jadi penasaran nggak? Penasaran sih Jadi Kak. saudara abang ini siapa sih? Kami kayak siapa sih yang udah berani, yang udah kuat banget support abang, yang udah kayak apapun tangannya abang udah mengeluh tapi tetap disupport. Boleh gak bang di spill? Mungkin teman-teman udah kenal juga sama saudara ini. Beliau merupakan saudara saya dan sekaligus menjadi abang terbaik saya selama saya hidup, yaitu Bapak Andin Simbolon. Mungkin kita kan? Jadi Bapak itu merupakan sosok yang sangat berpengaruh hingga saya pada detik ini. Karena apa? Karena dengan dukungan, dengan support yang gak pernah lelau, kebetulan kan saya orangnya agak emosian. Saya orangnya gampangnya gitu. Cuman dari pengalaman ini saya bertemu dengan Bapak itu, saya belajar bahwasanya mas ternyata masih ada ya orang kayak Bapak ini gitu. Walaupun saya gitu. Ternyata masih ada ya orang kayak abang gitu. Saya yang udah emosi ya, saya sendiri nih yang ikut ajang, cuman saya yang nyerah kok jadi abang itu yang kayak semakin mendung seperti itu. Hingga waktu acara puncak itu saya sempat nangis. Saya nangis karena apa? Karena melihat betapa ternyata masih banyak orang-orang yang mendukung aku hingga sampai ini seperti. Tapi semua dia juga sangat berperan aktif. Sangat berpengaruh. Terus pas di situ kan, aku kan ngikutin abang nih di Instagram, terus aku lihat pas di situ juga hari ulang tahun abang kan. Nah terus bagaimana sih perasaan abang ulang tahun nih? Jadi kasih terbaik nih enggak? Iya sih, betul. Waktu itu memang tepatnya tanggal 2 November acara grand final dan bertepatan acara ulang tahun saya yang ke-18. Nah, jadi campur aduk
dari rasa kayak terkesan, rasa ada juga nih, tapi ada juga rasa kecewanya. Rasa kecewanya karena apa? Sebelum saya nangis lemas sekali waktu itu, satu juri datang menjumpai saya seperti ini katanya. Saya heran kenapa ya, kamu yang jadi pemenang top satunya, tetapi jadi dia gitu. Cuman saya kayak, hah? Berarti aku kayak ada harapan ya gitu. Aku merasa itu berarti ada intervensi ya di dalam film itu. Cuman di situ aku kayak, ya udah lah. Mungkin di hari ulang tahun ini bolehnya lah dia terlagi juga gitu. Memang waktu itu pun kayak ada dan bukan masalah sih, cuman kayak ada kendala baik dari bidang ekonomi ataupun bidang-bidang lainnya. Dan memang hari itu merupakan hari yang sangat-sangat menyenangkan. Walaupun campur aduk, ada sedih, ada senang, dan ada sangat bangga seperti itu. Berarti hari itu best birthday aku nggak sih bang jadinya? Iya, itu. Nah, di sini coba dong bang kasih tips buat teman-teman lain yang pengen jadi duta siswa, terus biar mereka nggak kayak stay di zona nyaman mereka, biar mereka ada motivasi buat jadi duta siswa untuk kedepannya. Oke. Jadi untuk teman-teman tuh mungkin terutama yang ada di saya sampai terus ini, memang nyaman ataupun tetap di zona nyaman itu memang enak. Kita tetap di kebiasaan kita yang lama memang mungkin akan membuat kita nggak nyaman, biasa-biasa aja. Cuman masa kita tetap satu situ saja kan? Artinya sebagai siswa yang di sekolah kita ditanamkan bahwasanya siswa yang berprestasi dan berakhlak mulia. Artinya tidak cukup dengan akhlak yang mulia untuk mewujudkan suatu keinginan. Artinya apa? Ketika kita sudah memiliki misalnya kemampuan, kita harus mampu mengupgrade diri kita. Artinya kita harus memanfaatkan apa yang sudah ada di dalam diri kita. Memang enak, rasanya enak kalau misalnya kita nggak ada beban apa-apa. Mungkin sebagian orang merasakan bahwa ikut ajang ini nambah kerjaan. Jadi ribet gitu Iya, nggak sih? ikut ajang ini nambah kerjaan, apalagi kan aku di Debas 3 SMA. Mungkin sebagian orang berpikir bahwasanya kayak nggak ada kerjaan, udah les, udah ini segala macam, katanya mungkin kayak aku mungkin dibilang kayak orang yang paling heboh lah gitu kan. Cuman sebenarnya bukan, tetapi karena adanya prinsip, artinya melakukan ini karena ini merupakan hal yang penting bagimu. Nah jadi kita harus menanamkan di diri kita masing-masing bahwasanya untuk mewujudkan suatu hal yang besar bukan membutuhkan hal yang besar pula, bukan dengan hal yang kecil terus kita membutuhkan hal yang besar, itu nggak akan mungkin terjadi. Memang sudah nyata karena seperti kata pepatah juga mengatakan semua berawal dari hal yang kecil. Namun ketika hal yang kecil ini biasa akan berproses menjadi hal yang besar juga seperti itu. Nah, terus kan ada nih satu video lewat di belandaku dari akun abang. Gitu. Abang di situ nyanyi, kayak di situ emang gak ada apa-apa nih dari panitia pas abang disuruh nyanyi atau itu langsung gitu, langsung secara spontan gitu abang nanya. Jadi waktu itu ada juga nih untuk pemilihan kategori berbakat. Berbakat untuk siswa yang berbakat yang ada di Sumatera Utara. Tanpa sebenarnya aku pun nggak sadar karena memang banyak nih bakat-bakat yang sangat luar biasa yang ditampilkan oleh teman-teman waktu itu sih. Mulai dari ada sulap, ada dance, ada menari, bahkan ada seperti berpidato ataupun banyak lagi hal lainnya. Tapi di ajang itu aku memilih bernyanyi, walaupun sebenarnya kan suara pas-pasan ya kan? Enggak, kalau pensi itu suara abang itu kayak bebas banget sih. Nah, jadi dari hal itu aku waktu itu masuk. Ternyata kayak aku merasa masa aku masuk top 3 bakat putra itu berbakat. Nah jadi dari top 3 itu aku diundang lagi untuk memberikan seperti beberapa acara. Waktu itu aku diundang untuk menyanyikan satu lagu. Jadi memang kami 3 nih terpilih dari top 3 bakat putra dan 3-3-nya tampil memang waktu itu. Dan aku membawakan penampilan bakat dalam bidang seni, tepatnya bernyanyi. Boleh tahu sih apa sih judul lagunya, Bang? Jadi judul lagunya itu Sing Sing Song.
Nah, teman-teman, boleh nih didengarkan lagu Sing Sing So yang udah pernah nih ditampilkan abang ini di depan banyak orang. Terus dari tadi udah banyak nih yang kita omongin bang, udah banyak. Pasti abang punya pesan kepada teman-teman kita nih, pesan kayak bagaimana caranya biar kayak kita makin semangat, bagaimana caranya biar kita kayak terus termotivasi gitu. Kasih dong bang pesan kepada teman-teman sampai podcast. Oke, jadi sampai podcast mungkin eh, untuk memulai hal yang baru itu agak susah. Namun ketika kita mau belajar untuk mendapatkan hal yang baru, tentunya akan mendapatkan hasil yang lebih juga. Memang untuk mampu berdiri seperti orang lain yang sudah sukses mungkin susah, banyak tantangan, banyak rintangan. Tetapi di sini merupakan tahap ujian bagi kita. Mungkin alam dan Tuhan menguji kita bahwasanya dengan banyak masalah, dengan banyaknya pertikaian, ini merupakan tahap ujian, menguji apakah kita mampu dan apakah kita layak untuk mendapatkan posisi itu. Jadi pesan saya untuk kita semua, jangan pernah menyerah dan tetap percaya diri dan tangguh dan lakukan. Keren tuh pesan dari Bang Gonggong tadi. Nah, buat teman-teman yang kelas 10, jangan lupa denger ya, soalnya kita kan masih baru memulai nih di tahap SMA ini ya. Nah, itu bisa aja buat jadi pintu awal buat kita lebih sukses lagi untuk kedepannya. Jangan berhenti di satu titik doang. Jadi kita harus lanjutin apa yang udah kita dapetin awalnya. Jangan menyerah gitu aja. Nah, teman-teman, dari semua cerita Bang Gonggong tadi, dari semua pesan-pesan dan tips yang sudah dikasih, kami harap teman-teman bisa nih lebih dari Bang Gonggong atau serupa dengan Bang Gonggong. Harus ada nih penerus Bang Gonggong dari angkatan di bawahnya atau di bawahnya lagi yang bisa menjadi duta siswa Sumut ataupun nasional. Nah, teman-teman, sekian untuk perjumpaan kita kali ini, dan jangan lupa saksikan juga episode terbaru dari Sanpet Podcast. Kami pamit undur diri ya. Bye-bye.